Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman. Hari ini kita akan membahas tema dengan judul Menjadi Jemaat yang Berhikmat. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kitab Amsal pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan, "Ya anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian." Saya mengambil dari versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dikatakan bahwa berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Kenapa kita disuruh untuk memiliki pikiran yang tajam dan kita disuruh untuk meminta pengertian? Pikiran yang tajam kita butuhkan untuk kita bisa membedakan mana perkataan yang harus kita dengar, mana masukan yang harus kita terima dan lakukan, dan mana kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan dengan pengertian kita sendiri, tetapi kita butuh pengertian hikmat yang daripada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang ayah dan anak, mereka berdua pergi ke pasar untuk menjual keledai mereka. Mereka pergi ke pasar dengan cara menuntun keledai mereka itu. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang dan orang itu berkata, "Wah, kok keledainya nggak dinaiki aja daripada kalian capek-capek pergi ke pasar?" Mendengar masukan tersebut, ayah dan anak ini berpikir, betul juga, kita naiki saja keledai ini. Kemudian mereka naik ke keledai ini. Di tengah perjalanan mereka bertemu lagi dengan orang dan orang berkata, "Wah, bapak dan anak ini kok tega ya, keledai yang kecil, lemah ini kok dinaiki berdua. Kasihan keledainya." Kemudian anak dan ayah ini mendengar perkataan orang itu dan mereka berpikir, betul juga, kalau kita naik berdua, keledai ini akan susah untuk berjalan karena kita berat. Kemudian ayah ini berkata, "Nak, kamu saja yang naik, ayah yang tuntun." Di tengah perjalanan, orang berkata lagi, "Wah, anak enggak berbakti. Masa ayahnya disuruh berjalan, dia enak-enakan naik keledai?" Mendengar perkataan itu, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ya, saya nggak mau dikatakan sebagai anak yang tidak berbakti. Lebih baik Papa naik keledai, saya yang berjalan." Kemudian mereka menuntun keledai ini lagi. Di tengah perjalanan bertemu lagi dengan orang dan berkata, "Wah, memang orang tua nggak punya hati. Masa anak disuruh jalan, dia enak-enak naik keledai?" Kemudian ayah dan anak ini berhenti sebentar, mereka merenungkan. Kita tuntun salah, kita berdua naik salah, kamu naik, Papa disalahkan, Papa naik, kamu disalahkan. Lah, kalau begitu, bagaimana nak? Kemudian si anak ini berkata, "Bagaimana kalau kita pikul keledai ini saja, Pak? Pasti tidak ada orang yang akan komentar." Kemudian mereka memikul keledai ini sampai ke pasar. Ketika di pasar, orang semua tertawa. Mereka berkata, "Dasar orang aneh, kenapa keledai dipikul? Keledai kan bisa jalan sendiri." Bapak Ibu, dari ilustrasi ini kita belajar bahwa ketika kita hidup, kalau kita hidup dengan mendengar apa kata orang, kita tidak akan pernah puas. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita hidup, Amsal katakan tadi, kita harus punya pikiran yang tajam. Kita harus bisa membedakan mana perkataan yang harus kita terima, mana perkataan yang tidak harus kita terima, mana hal yang harus kita lakukan, mana hal yang tidak harus kita lakukan. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tidak bisa hidup seenaknya. Ada Alkitab yang menjadi penuntun hidup kita. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita mau belajar untuk kita berseru kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan, untuk kita memperoleh hikmat, supaya pikiran kita menjadi pikiran yang tajam, dan kita punya pengertian akan hidup ini. Mari Bapak Ibu, terus kita bangun hidup kita. Jangan dengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Jangan mendengarkan perkataan-perkataan yang merusak diri kita. Tapi mari mulai saat ini kita mau mendengarkan perkataan-perkataan yang membangun hidup kita, agar kita semakin indah, semakin dipermuliakan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.